Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Amanda Putri Siagian dengan NIM 0104213042. Saya mahasiswi manajemen dakwah kelas B semester 4 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan membahaskan tentang metode hadis maudhu'i. Mari disimak ya teman-teman pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya jika teman-teman tahu dulu nih apa aja sih yang akan kita bahas di video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian hadis. Lalu yang kedua kita akan membahas pengertian metode maudhu'i. Yang ketiga kita akan membahas pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang keempat kita akan membahas ciri-ciri metode maudhu'i. Dan yang kelima kita akan membahas unsur-unsur metode tematik. Yang keenam kita akan membahas langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Lalu yang ketujuh kita akan membahas kelebihan metode maudhu'i serta kekurangannya. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis ini di sini semakna dengan sunnah. Metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim ma'ul dari kata wa'da yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Pengertian hadis menurut para ahli. Yang pertama, Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu dan tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Oke, yang kedua, menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-urud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dengan tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan kolerasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Sedangkan Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologisnya dan aksiologisnya saja, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik.
Unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji, dan yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kedua, menghimpun dan mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dengan satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takris hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis atau tanau dan perbedaan riwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari term-term atau kondisi-kondisi yang mengandung arti serupa. Lalu yang ke-8, membandingkan berbagai syariah hadis. Yang ke-9, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-11, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Kelebihan metode maudhu. Yang pertama, memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi pada sisi lain merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data. Lalu yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kuli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis jami dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu dapat menjadi primis mayor dan dengan pendekatan deduktif jika dikembangkan dengan kasus-kasus yang berhubungan seperti yang terlihat pada hadis Hamar. Lalu yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Maksudnya, penampilan tema suatu masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Kekurangan metode maudhu'i ialah memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Baiklah teman-teman, telah selesai pembahasan materi kita tentang metode maudhu'i. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan dan perkataan serta pembahasan materinya. Kita di sini sama-sama belajar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.